Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel guys. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Jadi guys, apa yang kita lihat perkembangan pasukan timnas Indonesia saat ini menjadi perbualan publik ya. Dan pasukan timnas Indonesia saat ini mereka betul-betul melihat bagaimana ke depannya ya, sehingga pasukan timnas Indonesia dikabarkan ya akan mengundang beberapa tim yang besar untuk uji coba ya di Indonesia. Nah guys, sebelum ini telah terbukti pasukan timnas Indonesia telah berhadapan dengan timnas Argentina. Timnas Argentina merupakan tim yang nomor 1 ya di ranking FIFA, tetapi berhasil diundang untuk uji coba di Indonesia. Nah guys, apa yang saya lihat kebangkitan timnas Indonesia ini bukan sekadar daripada pemainnya, tetapi ini juga dipengaruhi ya oleh pemimpin timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia dipimpin oleh Pak Erick Thohir. Nah, siapa tidak kenal Pak Erick Thohir? Beliau, saya baru dapat tahu ya 2-3 bulan yang lepas, ternyata dia ni adalah mantan nomor 1 ya di klub Inter Milan suatu ketika dulu. Dan saat ini dia memimpin timnas Indonesia. Nah, pantas saja timnas Indonesia saat ini dia punya ranking daripada 177 sejak Coach Sintayong masuk di Indonesia sehingga hari ini berada ranking 134 guys. Nah, ini merupakan satu ruang emas ya ataupun masa keemasan untuk Indonesia. Jadi dengan kehadiran Coach Sintayong di Indonesia, dia memperkuatkan lagi pemain-pemain timnas Indonesia. Bila melihat kalau sebelum ini timnas Vietnam guys, sebelum ini mereka kan sentiasa menjadi unggul ya sekitar di Asia Tenggara ini, tetapi apabila bertukar coach di situ timnas Vietnam merundum dia punya reputasi ya, dan baru-baru ini timnas Vietnam pula dikalahkan oleh timnas Indonesia. Bukan satu perlawanan, tetapi dua perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia menentang Vietnam. Kedua-dua perlawanan tersebut dimenangi oleh timnas Indonesia. Nah, jadi untuk kali ini ada satu video yang mana dikatakan timnas diganggu ulah mafia. Jadi apakah maksudnya? Karena timnas Indonesia saat ini Coach Sintayong yang latih ya untuk tim senior U23, tetapi di situ ada juga saya lihat beberapa oknum yang inginkan Coach Sintayong ini ditukar menjadi pelatih timnas Indonesia. Saya rasa dan lihat sendiri setakat ini Coach Sintayong telah menunjukkan reputasi yang baik ya, dan banyak kejayaan-kejayaan serta sejarah tercipta sejak Coach Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia. Kalau sebelum ini memang adalah momentum tuh, tetapi hari ini yang nyata-nyata Indonesia sampai ke semifinal Piala Asia ya, dan untuk kualifikasi Piala Dunia timnas Indonesia hari ini masih lagi bertahan ya, dan pada tanggal 6 Juni dan 11 Juni ini Indonesia akan berhadapan pula dengan timnas Irak dan Filipina. Nah, jadi akan naik ranking lagi saya rasa selepas ini apabila Indonesia dapat melepasi perlawanan ini. Jadi apapun, ayo kita saksikan info dalam klip video ini guys. Jom. Jepang peringatkan PSSI agar timnas Indonesia tak hancur. Keterlaluan, ada yang coba gagalkan proses naturalisasi. Shin Tae-yong temukan pemimpin sejati di timnas. Indonesia temukan generasi emas. Media Inggris heran pada Nathan. PSSI beri kode akan uji coba lawan Malaysia. Supporter Indonesia tolak lawan Malaysia. Media Malaysia pastikan Indonesia juara AFF. STY bongkar target baru. Simak berita selengkapnya. Media Jepang sebut timnas Indonesia akan hancur lebur seperti Vietnam jika ditinggalkan Shin Tae-yong. Media Jepang memperingatkan timnas Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti Vietnam saat Park Hang-seo berhenti melatih. Timnas Vietnam menikmati sejumlah prestasi luar biasa saat Park Hang-seo masih melatih pada periode 2017 hingga 2023. Park Hang-seo membawa Vietnam menjadi runner-up Piala Asia U23 2018, juara Piala AFF 2018, dan medali emas SEA Games 2019.
Namun prestasi The Golden Star Warriors langsung menukik tajam selepas Park Hang-seo memutuskan pensiun pada awal 2023. Philip Troussier yang ditunjuk menjadi suksesornya gagal mempertahankan prestasi tersebut. Vietnam gagal total di Piala Asia 2023 dengan menjadi juru kunci, serta tak mampu berbicara banyak di Piala Asia U23 2024. Timnas Vietnam pun terancam gagal lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai kalah 2 kali dari Indonesia. Dua kali Bulan madu kalah oleh Vietnam Indonesia. bersama Park Hang-seo pun turut dirasakan oleh Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Betul lah, sebelum ini kan Timnas Vietnam memang sentiasa unggul ya pada semua perlawanan. Tetapi setelah tukar dia punya pelatih, akhirnya merundum reputasi Timnas Vietnam. Jadi sekarang ini yang bangkit ini adalah Timnas Indonesia. Jadi itu yang saya lihat ya. Coach Shin Tae-yong dia diperpanjangkan lagi tempo kontraknya sehingga ke 2027. Jadi inilah satu kebangkitan untuk Timnas Indonesia yang saya lihat betul-betul dari segi manajemennya pun memang luar biasa. Supportnya pada Timnas Indonesia telah terbukti menghasilkan satu kejayaan ya, dan terakhir ini mereka telah sampai ke semifinal di Piala Asia untuk tahun 2024. Jadi ini satu perkara yang perlu dihati-hati ya, karena kalau sebelum ini di Vietnam mungkin kalau tidak tukar dia punya pelatih, reputasi Timnas Vietnam mungkin masih bertahan guys. Tapi inilah sekarang ini yang sekitar ada di Asia Tenggara nih, Timnas Indonesia lah yang unggul ya. Itu yang menarik tuh guys. Mari kita Pelatih lanjut. Timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong sukses menghadirkan sejumlah prestasi membanggakan. Timnas Indonesia dia bawa terbang tinggi dengan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di Piala Asia U23 2024, STY lagi-lagi menghadirkan prestasi luar biasa dengan menempati urutan keempat. Hal yang paling fenomenal adalah dengan mengerek ranking FIFA Indonesia dari 175 ke 134 pada Maret 2024. Meski demikian, media Jepang, Nikkei Asia memperingatkan PSSI harus memanfaatkan momentum ini. Kesuksesan tim nasional seperti yang dinikmati Indonesia dapat membuat perbedaan jika administrator dan ofisial dapat memanfaatkan kegembiraan tersebut untuk meningkatkan pendapatan penyiaran dan komersial, serta berinvestasi di tingkat akar rumput, tulis Nikkei. Menurut mereka, hal yang membuat Vietnam terpuruk adalah pengurus sepak bolanya gagal memanfaatkan momentum tersebut. Vietnam gagal melakukan hal tersebut pada masa keemasan Park, namun Indonesia bisa saja berbeda, tulisnya. Betul lah, kalau dilihat ya dari segi pengurusan ataupun manajemen pasukan Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir, saya melihat kebangkitan Timnas Indonesia memang cukup membanggakan ya. Apatah lagi Indonesia telah meraih banyak kejayaan dan ranking ketika Coach Shin Tae-yong mula-mula masuk di Timnas Indonesia ketika itu berada 174 kalau tidak silap ya, dan saat ini 134, begitu jauh jarak ranking yang telah dicantas ya oleh pasukan Timnas Indonesia sejak dipimpin oleh Pak Erick Thohir. Nah, jadi guys, bagi saya untuk Timnas Indonesia, kenapa dia bangkit ya? Kenapa mereka sentiasa menampilkan yang terbaik? Karena apa yang saya dapati, manajemen dari federasi memang cukup bekerja sama terhadap Timnas Indonesia ya, dan klub-klub yang ada di Indonesia nih bukan sedikit. Memang banyak klub yang ada di Indonesia, tetapi mereka nih sangat bekerja sama terhadap tim nasional. Jadi Pak Erick Thohir betul-betul serius ingin menjadikan pasukan Timnas Indonesia itu dalam lingkungan 100 ya ranking di peringkat FIFA, dan memang telah terbukti dalam proses momentum pasukan Timnas Indonesia daripada 177 ke 174 sehingga lah hari ini berada ranking ke 134 guys. Nah, bila dapat mengalahkan Irak ya, dua perlawanan nih, Irak dengan Filipina, di situ ranking Timnas Indonesia akan berubah lagi ke 127 guys. Mungkin lebih daripada itu, tapi apa yang saya lihat dari segi
arah tuju timnas Indonesia ini memang satu perjalanan yang menuju ke arah yang lebih baik ya. Dan bila melihat bagaimana Pak Erick Thohir memimpin timnas Indonesia, dia mengundang tim nomor 1 ranking FIFA ya, yaitu Argentina tahun lepas. Nah, ramai yang tidak menduga ya, ataupun tidak yakin awalnya ya, Indonesia bisa mendatangkan Argentina ke Indonesia. Tapi tahun lepas telah terbukti Argentina dan juga Palestina ya diundang ke Indonesia untuk laga persahabatan. Jadi kalau Argentina pun yang nomor 1 ya ranking dunia bisa diundang untuk bermain dengan timnas Indonesia, saya rasa sudah pastinya tim-tim yang lain ya, seperti tim-tim yang kuat ya, yang tim Ronaldo ya, itu tidak mustahil bisa diundang ke Indonesia, sebab telah terbukti ranking nomor 1 pun sudi datang untuk laga persahabatan dengan timnas Indonesia. Nah, bermakna di sini tim nomor 1 melihat timnas Indonesia bukan kaleng-kaleng ya. Mungkin kalau mereka beranggapan timnas Indonesia ini adalah tim yang biasa-biasa, mereka tidak akan melihat Indonesia. Mereka tidak akan datang ke Indonesia ya. Karena apalah lawan dengan Indonesia, sekadar Indonesia berada ranking ke 134, sedangkan tim Argentina ini berada ranking yang pertama. Jadi ini menunjukkan bahwa keyakinan dan juga kepercayaan tim-tim lain ya mula respect pada timnas Indonesia. Apatah lagi dipimpin oleh Pak Erick Thohir ya. Beliau ni seorang menteri, tetapi beliau juga ketua umum. Dan dokongannya terhadap pasukan timnas Indonesia memang luar biasa guys. Dia memberi semangat terhadap timnas Indonesia setiap kali habis laga ya, selesai laga, dia akan memberi dokongan, dia memberi semangat, motivasi kepada pemain-pemain timnas Indonesia, dan dia sentiasa menghadiri setiap perlawanan, dan baru-baru ini dengan Presiden FIFA lagi guys. Jadi dengan Presiden FIFA, Pak Erick Thohir ini seperti adik dan kakak ya. Saya melihat bagaimana mereka bersama-sama ketika perlawanan Piala Asia, ketika Indonesia menentang timnas Guinea ya. Di situ Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA. Jadi Erick Thohir nih, saya lihat dia mempunyai aura ya, aura yang tersendiri, bagaimana magnetnya itu untuk menguasai persepak bolaan di Indonesia. Kebangkitan timnas Indonesia ini bukan satu proses yang singkat, tetapi sudah lama ya. Tetapi apabila pemimpinnya adalah orang yang tepat seperti Pak Erick Thohir, memang kekuatan timnas Indonesia berubah 100 derajat guys. Dan bila melihat ya apa yang Pak Erick Thohir lakukan, dia sehingga di Kalimantan ada di Bena ya training center untuk timnas Indonesia. Jadi ini akan memperkuatkan lagi timnas Indonesia dan akan melahirkan ramai pemain-pemain timnas Indonesia di masa akan datang. Dia memikirkan bukan hanya sekadar saat ini, tetapi pikirannya jauh ke hadapan. Jadi ada juga saya lihat sebelum ini Pak Erick Thohir mengundang beberapa pemain-pemain handalannya ke Indonesia. Jadi ini satu peluang keemasan bagi timnas Indonesia saat ini, dan inilah masa emas Indonesia dengan kehadiran Pak Erick Thohir yang sentiasa mendukung pasukan timnas Indonesia sehingga ke level hari ini. Dan bila melihat Pak Erick Thohir ini, saya sebenarnya baru dapat tahu ya 2-3 bulan yang lepas bahwa Pak Erick Thohir ternyata mantan Presiden Inter Milan ya, ketua ataupun kepala nomor 1 di Inter Milan, klub yang begitu mantap suatu ketika dulu ya. Rupa-rupanya pemilik klub tersebut itu adalah orang Indonesia, dan orang itu adalah Pak Erick Thohir. Pantas saja ya, dari segi persepak bolaan ini Pak Erick Thohir sangat arif ya, dia sangat memahami
bagaimana mengembangkan sepak bola di Indonesia. Saya pernah teringat kata-kata dan pernah mendengar kata-kata Pak Erick Thohir, sepak bola is the business juga salah satunya. Jadi dia mempromosikan sepak bola ini guys memang cukup luar biasa ya. Dan satu kesempatan juga apabila Indonesia sentiasa menampilkan persembahan yang terbaik ya setiap kali laga, di situ nilai tambah ya untuk timnas Indonesia di ASEAN ini sangat mahal ya, paling tinggi untuk nilai timnas Indonesia. Jadi inilah satu perkara yang menarik ya bagi pasukan timnas Indonesia. Bukan saja saya, tetapi media-media Malaysia juga turut merasa satu kebangkitan ini menjadi pembakar semangat untuk pasukan timnas Malaysia juga ya. Ketika saat ini timnas Indonesia melaju ke hadapan, kami di sini di Malaysia berada dalam keadaan kesedihan ya, saat beberapa pemain Malaysia telah disimbah dengan asid ya. Jadi kita tidak mau begitu guys. Untuk dukungan itu biarlah yang sopan ya. Kalau di Indonesia nih sungguh pun dia punya penggemar sepak bola hampir 78% daripada jumlah penduduk itu, tapi support dorang sungguh luar biasa ya, tidak menyakiti pemain. Jadi inilah yang harus dicontohi untuk pendukung-pendukung seperti pendukung timnas Indonesia ya, ataupun Ultras Garuda itu yang memberi dukungan support terhadap pasukan timnas Indonesia. Nah, jadi guys, bagi saya apa yang telah dilakukan oleh federasi ya yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir, timnas Indonesia berada di landasan yang tepat dan betul saat ini ya. Dan pemain-pemain timnas Indonesia memang ramai ya. Ini adalah juga kerjasama daripada klub ya. Mereka sungguh bekerja sama, saya lihat, melepaskan pemain-pemain ketika diperlukan oleh tim nasional. Jadi kalau dikatakan di sini jangan seperti Vietnam. Memang sekarang ini Indonesia dia punya dia punya level itu sudah tinggi kalau di sekitar Asia Tenggara ini. Jadi saya pun rasa memang berbaloi ya Coach Sintayong dipertahankan karena rekod-rekod sebelum ini memang telah tercipta dan beberapa sejarah yang telah dikecapi oleh pasukan timnas Indonesia sejak Coach Sintayong mengasuh ya pemain-pemain timnas Indonesia ini. Nah guys, itulah satu kebangkitan yang boleh dijadikan sebagai inspirasi bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia itu boleh berlaku. Jadi untuk perlawanan ke depan ini Indonesia akan menghadapi pula timnas Iraq dan juga Filipina. Ini satu pencapaian juga bagi saya ya yang telah dikecapi oleh timnas Indonesia sehingga ke level kualifikasi Piala Dunia untuk 2026. Jadi persediaan pasukan timnas Indonesia ini cukup rapi dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ya, pemain keturunan. Kalau dilihat sebelum ini beberapa agen ya ataupun federasi yang mencari pemain-pemain keturunan. Tetapi sekarang ini bukan lagi mereka mencari, tetapi pemain-pemain keturunan yang berada di luar negara ini yang datang sendiri mengoffer untuk membela timnas Indonesia tanpa bayaran ya. Tanpa bayaran. Ini telah diklarifikasi oleh beberapa pemimpin pada timnas Indonesia guys. Nah, jadi inilah yang sangat menarik untuk timnas Indonesia dan saya kira sehingga bulan Juni cerita tentang timnas Indonesia ini akan berterusan dan orang ramai yang ingin melihat bagaimana kedudukan timnas Indonesia selepas ini karena sehingga hari ini timnas Indonesia masih bertahan. Jadi inilah satu kepuasan bagi penggemar-penggemar ataupun penikmat sepak bola terutamanya fans timnas Indonesia. Jadi guys, apapun inilah satu kejayaan ya bagi saya yang membuat saya rasa kagum terhadap perkembangan sepak bola yang berlaku di Indonesia. Jadi kita nantikan bagaimana penampilan pasukan timnas Indonesia ketika menentang Irak dan Filipina di Gelora Bung Karno. Dengar kabar guys, ramai ya penggemar-penggemar sepak bola dari luar negara
datang ke Indonesia untuk menyaksikan penampilan mereka menentang Irak. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.